60-an di beberapa daerah seperti kami dari Malang, Jawa Timur, terus Jusmi dari Bandung, Kia dari Jakarta, Eko dan Si Ale Akom dari Jogja. Nah, kita saat itu jelas melawan Orde Baru. Untuk saat ini kita direkatkan oleh itu bahwa gerakan rakyat adalah roh dari gerakan politik, jadi bukan kebalikan. Sehingga tanpa kita komando dan kita akan kabarkan di setiap ini laku kehidupan teman-teman 80-90 bahwa ini saatnya kita merebut kedaulatan rakyat. Berangkat dari itu, ini sebetulnya instan banget kegiatan deklarasi ini, tapi kita sudah bergulir dari teman Jusmin ini, dia sudah mengorganisir masyarakat petani di Bandung, Bung Kia, Bung Ali Akor pun juga Eko, dan juga dengan kami sendiri di Jawa Timur. Jadi berangkat dari sana, hari ini kita ikatkan ide gagasan kita untuk mendukung dan mengawal Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Tapi yang mesti kami harus sampaikan ke teman-teman, kami terlahir sebagai gerilyawan, kita bukan relawan. Artinya kita akan melakukan gerakan untuk melakukan perlawanan dari segala bentuk yang namanya penindasan, terus kecurangan dan dilakukan oleh rejim. Mungkin itu. Ini ada tambahan dari Jusmi. Enggak, kawan-kawan, kita memang diawali dari telepon-teleponan, ngopi, kemudian kita diskusi soal bangsa negara ini, lalu kemudian dari ngopi-ngopi itu kita berinisiatif, kita punya pandangan yang sama atas situasi kondisi bangsa ini. Kita meyakini perubahan itu sebagai keniscayaan, dan Anies memang memanggil para aktivis untuk memperjuangkan perubahan. Karena semangat itulah kami pun saling berkomunikasi, dan alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul bersama. Kawan-kawan, kita tidak mendukung Anies sebagai pribadi, tapi gagasan Anies soal perubahan untuk perbaikan bangsa ini. Dan karena itu kami siap lagi untuk turun, dan sampai detik ini beberapa kawan masih berjejaring pada banyak sektor masyarakat. Dan saya meyakini semua akan terpanggil, semua akan mengorganisir diri, semua akan memperjuangkan perubahan itu sendiri. Kami akan menjaga, mengawal Anies sampai selesai melaksanakan perubahan. Begitu kawan-kawan. Nah, kondisi-kondisi ini juga selain kita membuat marah soal omongan Panglima TNI yang norak, memang norak banget, bahwa dia akan menurunkan prajurit untuk memimpin masyarakat, itu juga persoalan besar buat kami. Banyak hal lain lagi yang bagaimana negara memperlakukan bangsa ini begitu sangat membuat kami marah. Dan itulah yang mempertemukan kami dengan ide gagasan dari Anies Baswedan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jelas yang diharapkan dari pasangan Amin ini merebut kedaulatan rakyat. Jadi rakyat ini menitipkan tentang amanah kepada Amin, kepada Anies Baswedan dan Muhaimin untuk merebut kedaulatan rakyat. Artinya selama ini kita itu dibodohi, ada proses-proses yang dipaksakan oleh tirani untuk untuk status quo-nya, sehingga tidak ada kata lain, kita harus berebut kedaulatan. Dan ini gerakan rakyat, jadi bukan hanya gerakan relawan, bukan hanya pemenangan atau seremoni, bukan. Kita akan rebut total. Mungkin itu, ada tambahan lagi. Ya, silakan. Ya. Ada janji lain nggak yang diucapkan Pak Anies apabila dia tidak melakukan yang dijanjikannya? Ya, janji Pak Anies untuk saat ini akan ditangkap rakyat merdeka. Itu adalah rakyat yang menempati tanahnya sendiri. Itu yang kita menjadi tagline itu di sana. Jadi bagaimana rakyat
itu menempati tanah yang katanya negara ini negara merdeka, tapi ternyata bukan tanahnya sendiri, seperti kasus Rempang. Ini yang mengusik kita gitu loh. Bang izin, kita ternyata nih Pak Jokowi waktu masih jadi wali kota ditanya mau jadi gubernur DKI nggak, akhirnya calonin. Dari gubernur pengen jadi presiden nggak, akhirnya jadi presiden. Pertanyaan saya analoginya seperti ini. Dari janji-janji yang diucapkan Pak Anies kepada abang-abang semua, apakah ada kemungkinan jika tidak dilaksanakan apa? Loh, gini loh, yang namanya Mas Anies itu adalah simbol perjuangan dan pergerakan untuk kedaulatan rakyat gitu. Jadi ya kita akan yang namanya magnet gerakan ini ada di Amin itu, sehingga bukan masalah janji atau enggak. Kalau memang ada halangan atau apa ya akan kita lawan. Jadi aksi dari para kaukus aktivis ini apabila Amin tidak melaksanakan janji perubahannya, kita yang lawan. Kita akan lawan. Ya, kita tetap kita melawan. Jadi kritis bersikap dan tegas kritis berpikir dan tegas bersikap. Ini yang menjadi hero dari gerakan kita. Jadi gini, spirit perjuangan gerakan kami di era 80-an yang nyambung ke generasi 90-an, spiritnya itu berangkat dari komitmen nilai-nilai. Jadi nilai-nilai kebenaran, nilai kebaikan, keadilan dan sebagainya. Jadi loyalitas yang kita bangun kepada nilai. Nah, dulu di zaman Orde Baru, rejim otoritarian yang menindas, nilai-nilai itu diberangus, tidak ada, maka kita melawan sebagai antitesa, ya kan? Ketika masuk di era 90-an sampai puncaknya 98, rubuh rejim Orde Baru, masuk ke era demokrasi, reformasi, ya kan? Nah ternyata sampai hari ini terjadi pengkhianatan secara gamblang cita-cita reformasi. Nah, kami terpanggil kembali karena nilai-nilai yang kami perjuangkan bersama di era 80-an sampai ke 90-an, ya kan? Nilai-nilai itu sekarang yang diinjak-injak, dikhianati. Maka komitmen kami kenapa bahasa turun gunung dalam rangka menegakkan nilai-nilai itu kembali. Kebetulan pada posisi saat ini mau pemilu, ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kita pahami secara kritis berangkat dari komitmen nilai itu. Artinya dia akan menjadi mesin pendorong perubahan, memperbaiki kehancuran nilai-nilai yang ada. Kalau kita bicara dari segala dimensi kehidupan tata kelola negara, berbangsa dan bernegara, rusak semua. Negara ini darurat korupsi, negara ini darurat pelanggaran hak asasi manusia, negara ini darurat kedaulatan soal hutang, soal kedaulatan, soal penegakan hukum. Secara retorik selalu disampaikan ideal law enforcement, kepastian penegakan hukum, tapi faktanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Fakta-fakta telanjang, waduh udah susah nyebutin. Saya kira teman-teman media jago dan punya base data yang luar biasa soal itu. Nah ini mengerucut pada harapan dua figur pasangan capres dan cawapres, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang mengambil posisi sebagai antitesa untuk perubahan. Jadi makanya tagline kami, Amin bangkit untuk perubahan. Kami meyakini dan kami memahami ada nilai-nilai itu yang akan dibawa dalam pertarungan atau kontestasi pemilu besok. Maka kami menegaskan sikap bahwa aktivis 80-an, kaukus aktivis 80-an dan 90 atau disingkat kaukus 89 berkomitmen mengawal nilai-nilai yang diperjuangkan Amin untuk perubahan. Maka kami juga berkomitmen bagaimana pasangan Amin ini jadi
presiden dan wakil presiden, tapi bukan sekedar jadi. Kita hari ini adalah butuh pemimpin, bukan semata-mata penguasa. Yang ada hari ini adalah penguasa, sehingga yang muncul arogansi, kesewenang-wenangan dan sebagainya. Kalau bukan pemimpin, kalau pemimpin nggak begitu. Hari ini ya, maka kami memahami dan kami meyakini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan Amin ini akan tampil bukan hanya sebagai presiden dan wakil presiden kelak di 2004, tapi sebagai pemimpin yang memunculkan perubahan untuk perbaikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Sebenarnya yang melalui teman-teman yang sudah lengkap, cuman kenapa kalau kita bergabung di dalam Kaukus 890 ini, itu ada satu kesepahaman bahwa keprihatinan kita berjuang di dalam reformasi itu ternyata menganiaya rakyat. Ini tanggung jawab kita, tanggung jawab kami. Dan saya melihat bahwa pemerintahan sekarang ini tidak menjalankan reformasi dengan baik seperti yang kami cita-citakan. Nah, dengan hadirnya Anies Baswedan dan Caimin ini bukan sekedar harapan, tapi kita dorong untuk benar-benar membuktikan bahwa reformasi itu akan dijalankan dengan baik yang selama ini dilakukan. Yang pertama, yang kedua adalah bahwa Anies dan Baswedan bukan sekedar menjalankan, tetapi cita-cita reformasi itu harus dibuktikan. Nah, dibuktikannya gimana? Nah, kalau Anies Baswedan dan Caimin ini akan memimpin negara. Jadi intinya itu saja, bahwa kami kaum pergerakan 890 yang mencetuskan reformasi itu menagih janji ya kepada keadaan supaya Anies Baswedan dan Caimin ini bisa menjalankan tugasnya nanti insya Allah kalau jadi presiden dan presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.